Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, di pada saat hari ini kita mau diberkati Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan melalui firman Tuhan. Kebanyakan orang Kristen sekarang, mengapa imannya tidak bertumbuh? Karena pengenalan akan Kristus dan kerinduan daripada orang. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada saudara, selamatkan generasimu di dalam persaingan sekarang. Saudara harus andalkan Kristus di dalam hidup saudara. Banyaknya sekarang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemuda dan remaja yang membuat orang tua kecewa. Kita lihat di Ibrani 4 ayat 6 dikatakan bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, perlu saya sampaikan kepada kita, kekristenan bukan diukur dari berapa usia saudara. Kekristenan bukan diukur dari seberapa lama saudara sudah jadi Kristen. Yang paling menyakitkan hati Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sejumlah orang. Itu pertanda tidak semua orang masuk surga, tidak semua orang Kristen masuk surga. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan dan mendengarkannya dan akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu, perhatikan, banyak orang Kristen yang dulunya sejak lahirnya jadi Kristen, tetapi lama-kelamaan jadi murtad. Banyak orang Kristen awalnya dia dilahirkan dan dibesarkan di dalam kekristenan, tetapi dikatakan di dalam firman, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu. Saudara mungkin sejak lahir sudah menjadi Kristen, usia sudah 60 tahun. Tapi tidak menjadi jaminan saudara menjadi orang yang bertahan di dalam kekristenan. Karena banyak hal, banyak faktor yang membuat saudara nanti akan mundur. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka di dalam hidup kita? Yang pertama, ketaatan kita. Di dalam Alkitab, Bapak, Ibu, saudara, ada satu nabi yang disuruh Tuhan, namanya Nabi Elia. Bahkan dia diutus Tuhan dan disuruh Tuhan ke tempat sungai Kerit. Mungkin kalau secara logika kita, ini Tuhan aneh. Masa seorang nabi akan disuruh ke sungai Kerit? Apakah tidak ada tempat yang lain? Tapi saudara yang dikasihi sama Tuhan, bukan masalah tempat yang Tuhan mau, bukan masalah waktu yang Tuhan mau, bukan masalah keadaan yang Tuhan mau. Masalahnya Elia itu kemana Tuhan suruh, dia taat. Puji Tuhan, ketaatan. Mungkin kalau kita disuruh Tuhan kepada tempat yang tidak kita inginkan, kadang-kadang kita sudah protes. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana rencana Tuhan akan mengangkat kita lebih baik dan lebih indah. Karena segala sesuatunya Tuhan mampu ubah menjadi yang terindah dan terbaik. Puji Tuhan. Alkitab sudah mencatat, Allahku sanggup mengubah kutuk menjadi berkat.
Jadi saudara tidak usah takut, saudara tidak usah khawatir, saudara tidak usah bertanya-tanya mengapa demikian, mengapa demikian. Yakinkan saja, serahkan saja hidupnya kepada Tuhan, pasti Dia akan memberkati saudara. Puji Tuhan. Iman saudara harus saudara dewasakan. Yang paling ngerinya dikatakan dalam firman Tuhan, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan, Nabi ini juga diutus kepada seorang janda. Saudara tahu bagaimana seorang Nabi Allah harus tinggal bertemu dengan seorang janda. Ya, saudara boleh bayangkan, Alkitab mencatat janda ini janda miskin. Kadang-kadang kalau kita berpikir rencana Tuhan kadang-kadang tidak masuk akal, tetapi yakini rencana Tuhan tetap indah. Puji Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan? Ketika abdi Allah ini bertemu dengan seorang janda yang ada di Sarfat, saudara tahu, Nabi ini tidak pernah protes kepada Tuhan. Dia tidak pernah bersungut-sungut. Kalau mungkin kita berkata, ya Tuhan, mungkin saja kalau sudah engkau suruh saya kepada seorang janda, mudah-mudahan janda yang kaya. Ya. Mudah-mudahan Tuhan janda itu janda yang kaya, yang cantik. Tetapi saudara tahu, janda ini adalah janda yang miskin. Tetapi abdi Allah ini tidak menjadi beban, karena dia tahu ketika Tuhan mengutus dia kepada satu daerah dan keadaan, dia tahu dia pasti menolongnya. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi sama Tuhan, perlu saya sampaikan kepada saudara, keberhasilan kita bukan ditentukan di mana kita harus bertempat tinggal. Ada orang cari makan Bapak Ibu, ada cari usaha. Dia buka usaha di satu tempat karena tidak berhasil, pindah lagi. Dia pindah dari satu tempat ke daerah yang lain, tidak berhasil, kemudian dia pindah lagi. Tapi saya sampaikan kepada saudara, tempat tinggalmu yang ada sekarang ini, kalau Tuhan mau memberkatimu, kalau saja Dia engkau cari dalam hidupmu, tempat itu menjadi berkat kepada saudara. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, kita lihat di sini Bapak ibu, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Saya mau orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar saudara mendapat kasih karunia, tolong engkau bagikan firman yang saya sampaikan ini agar banyak orang terberkati. Bapak ibu saudara-saudara, kita lihat di ayat yang ke-7 di dalam firman Tuhan ini dikatakan, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari. Perhatikan Bapak ibu, orang Kristen banyak punya alasan, banyak punya dalih. Kita kadang-kadang menyodorkan alasan, dalih-dalih, sehingga kita tidak datang bersekutu kepada Tuhan. Tetapi Anda dan saya tidak akan terpengaruh oleh apapun langkahmu, akan diantar Tuhan dalam satu persekutuan dengan Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Hari ini, detik ini, setiap saat engkau harus cari Tuhan. Karena ada satu pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, setiap langkahmu yang kau serahkan kepada Tuhan, yakini akhir daripada perjalanan saudara ada berkat dan sukacita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebab itu yang menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Apa yang dituntut Tuhan dalam hidup kita setiap hari dan setiap saat saudara yang dikasihi nama Tuhan? Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini
jika kamu mendengar suaranya. Saya mau kategorikan ada beberapa golongan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Dan saudara nanti akan tahu di mana posisi saudara berada sebagai orang Kristen. Ada orang Kristen, dia mendengarkan firman Tuhan, dia tahu ada ibadah. Kemudian dia pergi kemana-mana. Dia tidak ikut di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ini golongan yang pertama, dia tahu ada ibadah, dia tahu ada persekutuan. Dia menjadi orang Kristen. Tetapi dia justru pergi ke tempat yang lain. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan. Dia tahu ada persekutuan, dia tahu ada firman yang mau didengarkan. Ya saudara, di ibadah malam, di ibadah komsel, baik di ibadah minggu siang. Golongan yang kedua ini karena dia tahu dan dia dengar ada persekutuan, dia datang. Tetapi dia tidak bertumbuh. Dia hanya mendengarkan tetapi tidak melakukan firman. Dia kosong datang dan pulang juga kosong. Dan ini merupakan suatu kesia-siaan. Ini merupakan suatu kerugian besar. Dan di golongan yang ketiga, Bapak Ibu, dan inilah yang menjadi kerinduan Tuhan kepada saudara dan saya. Golongan yang ketiga, ketika dia tahu ada persekutuan, ketika dia dengar ada firman Tuhan, dia lakukan, dia pegang, kemudian dia terapkan di dalam hidupnya. Dan inilah yang disebut dengan orang yang bertumbuh dan menghasilkan buah, yang mempunyai iman yang dewasa. Saya mau Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya layani hari ini melalui firman Tuhan ini, Anda masuk kepada golongan yang ketiga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, bukan besok. Kadang-kadang kita berkata orang Kristen, hari ini ke gereja, udahlah ditunda dulu karena masih ada hari Minggu depan, ada lagi bulan depan, ada lagi tahun depan. Sampai-sampai orang Kristen bertahun-tahun tidak pernah mengalami hidup berkelimpahan, tidak pernah mengalami mujizat, hidup tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena apa? Alasan-alasan yang kita sodorkan itulah menghambat kita tidak pernah mendapat persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kita perhatikan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Sebab itu Ia menetapkan pula, kita perhatikan, Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Nabi Daud, seperti yang dikatakan di atas pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, yang membuat kita kadang-kadang tidak terberkati karena kekerasan hati kita. Karena kita namanya seperti bangsa Israel itu, dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau kita perhatikan bagaimana orang Israel itu seperti perjalanan mereka dari tanah Mesir, mereka suka bersungut-sungut. Ya, orang Kristen tidak boleh lagi bersungut-sungut. Saudara harus mampu dewasa secara iman. Ya, karena apa dikatakan dalam firman Tuhan, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Karena firman Tuhan itu kita sadari memberkati kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan, saya mau di dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudara, mari kita mau merenungkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Rencana Tuhan tidak yang satu pun yang gagal. Dia menepati janjinya kepada orang yang setia kepadanya.
Orang Israel itu dikategorikan kepada orang yang tegar tengkuk karena apa? Saudara tahu, orang Israel itu Alkitab berkata bahwasanya mereka itu adalah orang yang keras kepala. Dalam bahasa Bataknya itu disebut dengan sidugal rukun. Saudara tahu? Ya, Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya bukanlah orang-orang yang keras kepala, tetapi saudara penurut dan pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saya mau hari ini di dalam firman Tuhan yang saya sampaikan ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai gembala gereja, saya mau katakan kepada Anda, jangan keraskan hatimu. Berlakulah setia kepada Tuhan. Berlakulah sebagai satria, pahlawan penginjilan, sehingga banyak orang akan ditobatkan. Banyak jiwa yang akan kita selamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saya mau saudara hari ini akan diberkati Tuhan. Dan kita lihat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan. Hari ini jangan kita mencoba mencari alasan-alasan apapun untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Saya mau sampaikan, ketika saudara menghindar dari persekutuan dengan Tuhan, apapun usaha dan pekerjaanmu akan hancur. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, ada di dalam Alkitab orang-orang yang berdalih. Di dalam Lukas 14 ayat 15 sampai dengan ayat 20 dikatakan di dalam firman Tuhan, banyak orang yang berdalih, banyak orang yang mempunyai alasan sehingga mereka tidak datang bersekutu di dalam perjamuan Kristus. Di ayat 18 dikatakan, aku telah membeli ladang. Kadang-kadang kita sodorkan alasan kita kepada orang lain. Kadang-kadang kita sodorkan alasan kita kepada Tuhan untuk tidak datang bersekutu dengan Tuhan. Tetapi alasan itu saya mau saudara hilangkan itu di dalam hidup saudara. Hilangkan. Ya. Tidak usah mencari-cari alasan. Tidak usah mencari dalih-dalih. Karena apa? Orang yang mencari dalih, orang yang mempunyai alasan itu, dia seolah-olah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Dia seolah-olah membenarkan dirinya, tetapi pada jalannya mereka sebenarnya sudah disesatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, orang yang berdalih itu orang yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadilah penurut-penurut firman Tuhan. Kemudian dikatakan di sini, aku telah membeli ladang. Aku harus pergi melihatnya. Ya, saudara, apapun yang menjadi hartamu yang Tuhan titipkan kepadamu, yakini itu akan mendukung pelayananmu kepada Tuhan. Yang membentuk gunung-gunung